Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Rivianti Antonius dengan NIM 19341109 S1 Pariwisata kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang mind mapping yang telah saya buat mengenai analisis dampak lingkungan. Seperti yang kita ketahui, analisis dampak lingkungan atau singkatnya disebut AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau suatu kegiatan. Tujuan analisis mengenai dampak lingkungan ini juga secara umum adalah agar kegiatan atau pembangunan tidak berdampak negatif dalam aspek lingkungan sekitar atau setidaknya dampak buruk dapat tertangani. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Lingkungan pemasaran destinasi pariwisata akan selalu mempengaruhi kinerja dari pemasaran suatu destinasi pariwisata, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan ada pun yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, bagi pengelola destinasi pariwisata harus selalu dapat memahami lingkungan pemasaran destinasi pariwisata agar bisa membuat keputusan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran pemasaran dapat selalu tercapai seperti apa yang diinginkan. Adapun pihak yang berpartisipasi dalam pemasaran destinasi pariwisata yaitu yang pertama, pemain utama, pemasok, dan entitas. Lingkungan pemasaran itu sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang dimana lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu eksternal makro dan eksternal mikro. Eksternal makro berupa politik, ekonomi, sosial, teknologi, peraturan, ekologi. Dan eksternal mikro yaitu pelanggan akhir, perantara, pesaing, pelengkap, dan pemasok. Adapun beberapa sifat lingkungan pemasaran pariwisata yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yang berikut tren perkembangan lingkungan pemasaran pariwisata yang pertama yaitu sisi permintaan, di mana di masa yang akan datang perkembangan permintaan perjalanan wisata akan sangat dipengaruhi oleh perubahan demografi masyarakat. Yang berikutnya sisi penawaran, yang dimana perkembangan lingkungan destinasi pariwisata kedepannya akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Sebelum lanjut ke pembahasan yang berikutnya, ada pun 5 unsur yang saling terkait, semisal kita membahas tentang tourism, yaitu kolaborasi pentahelix yang dimana di antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Yang berikutnya perilaku pelanggan destinasi pariwisata, di mana ada pun dimensi tahapan perilaku pengunjung, yaitu sebelum berkunjung, pada saat berkunjung, dan setelah berkunjung. Sehingga penting bagi destinasi pariwisata setidaknya dapat melakukan riset pasar yang sangat mendasar dalam melihat profil perilaku pengunjung. Yang pertama, sebelum berkunjung seperti sumber inspirasi, sumber informasi, faktor-faktor pertimbangan dan evaluasi, harapan-harapan, dan hal-hal yang akan dipesan. Dan pada saat berkunjung, transportasi yang digunakan, informasi tambahan, data wisata, aktivitas fisik, aktivitas maya, lama kunjungan, alokasi pengeluaran, dan perasaan pada saat di lokasi. Yang berikutnya, setelah berkunjung, perasaan secara keseluruhan, hal-hal yang diingat, hal-hal yang dibagikan, dan inspirasi setelah kunjungan. Adapun hal yang dapat memudahkan dalam mengategorikan dimensi dan indikator dari konsep perjalanan pengunjung, yaitu untuk lebih memudahkan pengelola destinasi pariwisata dalam melakukan riset atau penelitian mengenai perilaku pengunjung dengan menggunakan konsep visitor journey, yaitu yang pertama ada dreaming, planning, booking, experiencing, dan sharing. Yang berikutnya ada riset pasar dan pemasaran destinasi pariwisata. Yang pertama tentunya destinasi pariwisata harus mengidentifikasikan masalah atau peluang, menyederhanakan dan menggabungkan data pokok, menentukan prosedur sampling, mengumpulkan data, menganalisis data, mempersiapkan dan menyajikan suatu laporan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.